Kami menyadari segalanya adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan segalanya kami persembahkan untuk-Mu Bapa. Keberadaan kami sore hari ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menempatkan kami ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami tak pernah berhenti untuk membutuhkan Engkau. Biar kiranya firman-Mu ya Tuhan, yang menyapa kami pribadi lepas pribadi. Karena itu Tuhan, kami buka hati pikiran kami tertuju kepada firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu ya Tuhan yang membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkati setiap kami yang hadir. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan disampaikan ya Bapa. Dan kami boleh terima dengan sukacita ya Tuhan. Karena itu Bapa di surga, berfirmanlah ya Tuhan. Karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini gereja kita akan mengangkat satu tema tentang pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu menyambut untuk kematian Tuhan Yesus. Karena itu saudara perlu kita memahami tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum Tuhan disalibkan di Golgota. Dan salah satu peristiwa yang perlu kita ketahui adalah tentang pembasuhan kaki oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 13 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mulai dari ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Baik, sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, boleh ditampilkan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan memulai dengan pendahuluannya. Ya, apa sih yang melatar belakangi pembasuhan kaki yang menjadi tradisi di Israel pada waktu itu? Yang pertama adalah karena letak geografisnya. Karena letak geografis wilayah Timur Tengah kuno jalanannya berdebu, maka diperlukan pembasuhan kaki sebelum memasuki rumah. Ya. Jadi dimulai dari tradisi itu muncul karena ada kebutuhan. Ya. Jadi setiap rumah menyediakan tempayan berisi air untuk keperluan pembasuhan kaki. Karena kebutuhan itu menjadi kebutuhan yang terbiasa, menjadi kebiasaan, maka kebiasaan yang terus-menerus menjadi tradisi. Ya. Karena setiap kali mau masuk rumah, kemudian dilihat banyak kotoran di kaki, maka diperlukan pembasuhan kaki. Ya. Oke, next. Boleh diklik sekali. Kemudian saudara kasih Tuhan, sikap penyambutan dan penerimaan atau hospitality kepada tamu. Ini sebuah tradisi di mana orang Israel, orang-orang Yahudi menyambut tamu yang datang ke rumah, saudara kasih Tuhan, itu dengan menyambut mereka, menerima mereka, ya, sehingga setiap tamu yang datang itu merasa dihargai, ya, merasa disambut. Jadi ketika tamu datang, maka saudara-saudara penyambutan itu dilakukan dengan pembasuhan kaki. Itu suatu penyambutan atau tanda penyambutan dan penerimaan dari tuan rumah. Kemudian lanjut. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan, pembasuhan kaki dilakukan sebagai bentuk sikap hormat. Jadi dalam rangka menghormati orang yang bertamu di rumah kita, maka pembasuhan kaki itu termasuk penghormatan. Jadi cara orang menghormati tamu yang datang itu melalui pembasuhan kaki itu sudah diyakini bahwa dia disambut dan dihormati. Lanjut. Nah, kemudian pembasuhan dilakukan oleh hamba atau budak ya, atau pelayan. Yang paling populer di sana pada waktu itu adalah di zaman Tuhan Yesus adalah budak. Jadi rumah-rumah selalu menyediakan tenaga yang disebut budak yang standby di depan rumah dengan tempayan yang berisi air siap untuk menyambut setiap tamu yang datang ke rumah tuannya dan mereka siap untuk membasuh kaki dari tamu-tamu itu. Dari segala kotoran dia akan bersihkan. Jadi pembasuhan ini dilakukan oleh seorang hamba atau seorang budak. Dan seorang budak, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, gak membutuhkan tenaga yang kuat untuk membasuh kaki. Karena itu biasanya ini budak-budak yang sudah lemah. Dan untuk menjadi pembasuh kaki tidak perlu pendidikan tinggi. Ya lulus TK juga udah, puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang dilakukan dalam tradisi pembasuhan kaki di Israel. Oke, next.
Nah, pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang paling rendah. Kalaupun dilakukan oleh seorang budak, adalah seorang budak yang mungkin sudah tidak laku lagi tenaganya. Jadi mungkin sudah opa-opa, ya, yang sudah tua, yang sudah sering sakit-sakitan. Ini dapat bagian untuk pembasuhan kaki. Karena ini pekerjaan yang dianggap paling rendah. Bahkan dikatakan hina. Ya, karena membersihkan kotoran pada kaki orang lain. Itu termasuk pekerjaan yang hina. Dan pada normalnya pembasuhan kaki itu dilakukan oleh seorang hamba untuk tuannya. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, coba klik. Apa yang dianggap hina, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, tradisi ini berkembang terus dan sampai zaman Tuhan Yesus. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan, dari tradisi ini Tuhan ingin pergunakan sebagai kendaraan supaya tradisi ini memiliki makna bagi orang percaya. Karena itu kita mau belajar apa sih maknanya pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Boleh diklik? Ada dua makna yang ingin saya bagikan tentang makna pembasuhan kaki oleh Yesus. Baik makna secara praktis maupun makna secara teologis. Supaya kita boleh memahami makna yang sedang dikembangkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu dengan murid-muridnya. Dan apakah itu masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Ya. Oke, kita klik sekali. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam makna pembasuhan kaki oleh Yesus secara praktis, yang pertama adalah mengajarkan kerendahan hati. Mungkin Bapak Ibu nggak terlalu asing dengan ajaran ini. Ya. Bahwa Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya suatu prinsip yang mendasar, yaitu tentang kerendahan hati. Dalam Pasal 13 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di mana sih letak Yesus mengajarkan kerendahan hati? Yesus menanggalkan jubahnya. Yesus menanggalkan statusnya. Sehingga Yesus merendahkan diri dengan rendah hati mengambil air dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan diri dan dia mulai dengan rendah hati melakukan pembasuhan kaki. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika atribut Yesus dilepas, yaitu jubah itu dilepas, maka saudara kasih Tuhan, itulah bentuk kerendahan hati Yesus. Banyak orang yang tidak cekatan dalam melayani, tidak fleksibel dalam pelayanan, karena apa saudara kasih Tuhan? Ya, karena masih terikat dengan statusnya. Mungkin status ekonominya lebih tinggi daripada yang dilayani. Mungkin kedudukannya yang lebih tinggi. Sehingga saudara kasih Tuhan, kalau statusnya masih di bawah-bawah, orang akan sulit melayani. Jadi, Yesus ingin mengajarkan satu prinsip dasar kepada murid-muridnya,
kalau engkau harus membasuh kaki orang lain, maka dasar prinsip yang harus dikembangkan adalah kerendahan hati. Mana mungkin membersihkan kotoran di kaki orang lain kalau tidak didasari oleh kerendahan hati. Mana mungkin pelayanan bisa berjalan dengan baik kalau tidak didasari oleh kerendahan hati. Coba kita klik sekali. Kalau kita bandingkan dengan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kerendahan hati menjadi prinsip dasar bagi orang percaya. Orang percaya sulit menjadi berkat bagi orang lain kalau nggak punya kerendahan hati. Kerendahan hati harus menjadi identitas kita sebagai orang Kristen. Menjadi ciri yang melekat di dalam pribadi orang-orang percaya. Karena orang percaya adalah murid Kristus. Yesus ingin membuat suatu ajaran yang benar-benar mendasar. Yesus harus mengenakan identitas baru kepada para murid-muridnya, yaitu kerendahan hati. Sebagai murid harus rendah hati. Itu prinsip dasar. Itu yang menjadi identitas seorang murid Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kerendahan hati tidak boleh dilupakan. Kerendahan hati tidak boleh ditinggalkan. Itu menjadi identitas kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Itu identitas kita Bapak Ibu. Orang lain mengenal kita karena kita rendah hati, amin. Ya. Walaupun kedudukannya tinggi tapi orangnya rendah hati. Itu identitas kita sebagai murid Kristus. Karena itu Yesus harus menanamkan betul-betul bahwa murid Kristus harus memiliki identitas baru, yaitu kerendahan hati. Karena itu Paulus membahasakannya sangat detil. Dikatakan yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia membasuh kaki murid-muridnya karena dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perlu melihat kembali, jangan-jangan kita menyandang predikat sebagai murid, tetapi kita tidak memiliki identitas yang dimaksudkan oleh Yesus, yaitu kerendahan hati. Perlu kita tinjau kembali kekristenan kita. Oke, next. Yang kedua, secara praktis makna pembasuhan kaki oleh Yesus mengajarkan supaya kita melayani. Yohanes 13 ayat 14 berkata demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh
kakimu. Apa yang diajarkan oleh Yesus, saudara kasih Tuhan, ini adalah prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi identitas murid-murid Kristus, yaitu mau melayani. Karena itu Yesus memulai dengan menanggalkan jubahnya. Yesus menanggalkan atributnya untuk melayani. Sekali lagi saya katakan, banyak orang yang karena atributnya itu sehingga pelayanannya tidak maksimal. Nah, ini yang perlu kita belajar dari pembasuhan kaki ini. Jadi Bapak Ibu, bahwa Yesus sedang mengajarkan satu prinsip dasar seorang murid harus melayani. Jadi jangan kita mengklaim ya, kita sebagai murid Kristus, tapi kita nggak pernah ambil bagian dalam pelayanan sedikit pun. Bahkan nggak mau tahu tentang pelayanan. Jadi pembasuhan kaki ini mengajarkan satu prinsip dasar yang harus menjadi identitas baru orang percaya. Kita seringkali melihat orang wirawiri di gereja, tapi nggak pernah ambil bagian pelayanan. Kita harus mau belajar prinsip dasar ini. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, secara praktis makna pembasuhan kaki oleh Yesus mengajarkan supaya mengasihi. Yohanes 13 ayat 1, bagian yang merah, atau saya baca semuanya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati Yesus. Saya ngebayang bagaimana ya perasaan Yesus terhadap Yudas ketika Yesus mau membasuh kakinya Yudas. Padahal Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus, dia tetap mengasihi. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya merenungkan ayat ini enggak gampang. Kalau ada orang yang melukai hati kita, kita mengampuni aja bergumul. Kita mau ketemu aja bergumul. Ini Yesus membasuh kakinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ajaran ini mengajarkan kepada setiap kita supaya saling mengasihi. Dan menjadi murid Kristus, identitas ini nggak boleh hilang. Orang percaya, orang Kristen harus memiliki tanda pengenal bahwa dirinya mengasihi sesamanya. Amin. Ya. Jadi Yesus ingin supaya para murid-muridnya memiliki sikap mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Lebih jauh Yesus sedang mempersiapkan para murid-muridnya ini adalah untuk menjadi penjala ikan, penjala manusia. Mereka yang akan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kalau mereka tidak memiliki kerendahan hati, mereka tidak punya sikap melayani, dan mereka tidak mengasihi jiwa-jiwa, maka saudara kasih Tuhan, ya,
amanat agung akan menjadi tinggal kenangan jika murid-muridnya tidak menerima ajaran yang dasar ini. Dan ini masih dasar Bapak Ibu, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, sebelum Yesus mati di kayu salib, maka prinsip dasar ini harus tertanam betul-betul dalam kehidupan para murid-muridnya. Karena Yesus ingin supaya murid-muridnya ini boleh menjadikan segala bangsa murid Yesus. Kalau mereka tidak memiliki sikap yang tertanam, sikap dasar ini, identitas yang seperti ini, ya nyaris amanat agung itu akan menjadi tinggal kenangan saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus kembali kepada ajaran ini saudara-saudara, supaya apa? Supaya apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu, dan sampai hari ini harus kita pegang teguh karena ini menjadi identitas kita. Ini pengenal kita. Orang lain mengenal kita karena kita rendah hati. Orang lain mengenal kita karena kita suka melayani satu dengan yang lain. Orang mengenal kita karena kita suka mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mau belajar apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Oke, lanjut. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, secara praktis makna pembasuhan kaki oleh Yesus yang berikutnya adalah menjadi teladan. Ayat 15 dari pasal 13 tadi mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Yesus sedang mengajarkan sebuah keteladanan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya di zaman itu saja ya, Yesus mengajarkan keteladanan kepada para murid-muridnya. Ya. Berarti di saat itu orang yang bisa menjadi teladan sangat langka. Kita bayangin di zaman Yesus aja orang yang bisa diteladani itu langka. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Mungkin semakin langka. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin mengerti tentang makna pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus ini, Yesus memberikan teladan kepada murid-murid. Karena apa saudara-saudara kasih Tuhan? Bagi murid-muridnya, mengambil teladan, mengambil contoh itu jauh lebih mudah dibandingkan dia harus belajar. Saudara kasih Tuhan, kita harus menjadi teladan di dalam kerendahan hati, kita harus menjadi teladan dalam melayani, kita harus menjadi teladan dalam mengasihi. Itu tidak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Dan itu harus dikembangkan sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus sedang mempersiapkan para murid-murid ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga sangat perlu memiliki sikap yang sangat mendasar ini, supaya apa? Mereka dapat menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa mengenal Tuhan dan bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan. Itu yang ingin diajarkan kepada para murid ini, supaya murid ini menjadi alatnya Tuhan. Ya. Berikutnya, ya, terus saudara kasih Tuhan, secara praktis makna pembasuhan kaki oleh Yesus juga memberi arti hospitality, sikap menerima dan kerelaan untuk melayani terhadap tamu yang datang. Saya percaya saudara kasih Tuhan, tanpa kita sadari bahwa ada saja
orang-orang yang datang ke gereja kita, kemudian minggu depan nggak balik lagi, ya karena kita salah menyambut. Suatu ketika saudara kasih Tuhan, dengan akrabnya seorang ibu menyambut temannya yang sudah lama tidak pernah datang, ya kemudian dia sapa, masih hidup ya? Ya ampun. Ya. Minggu depan nggak balik lagi orang itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus belajar bahwa hospitality, sikap menerima dan rela untuk melayani itu harus melekat sebagai ciri dalam pribadi orang percaya. Kalau gereja selalu welcome, saudara kasih Tuhan, saya percaya ya jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan itu akan semakin bertambah. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ternyata sikap yang kita lakukan ini melukai hati seseorang. Ya. Dan yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, boleh kita klik. Ya. Ya, secara teologis juga memiliki makna bahwa pembasuhan yang dilakukan oleh Yesus itu yang pertama adalah pembasuhan diri dari dosa. Jadi saudara kasih Tuhan, Yohanes 13 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Lalu jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus memiliki makna itu adalah pembasuhan diri di dalam dosa. Jikalau aku tidak membasuh engkau, tidak membasuh kaki murid-murid itu, maka murid-murid itu tidak mendapat bagian dalam aku, itu kata Yesus. Kata bagian itu adalah meros dalam bahasa Yunani. Ya. Yang biasa diartikan adalah sebagai warisan. Diartikan sebagai warisan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau murid-murid tidak dibasuh kakinya, Yesus berkata mereka tidak akan mendapat bagian. Mereka tidak akan mendapatkan warisan dari Tuhan Yesus. Apa sih warisan dari Tuhan Yesus itu? Coba kita tolong dibukakan Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini bagian yang dijanjikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Maka dalam konteks kita hari ini adalah pembasuhan diri dari dosa, saudara kasih Tuhan, harus terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita ingin mendapatkan warisan, yaitu di mana Yesus berada, kita pun boleh berada. Karena itulah Yohanes di dalam dialognya dengan Petrus itu Yesus mengangkat tentang analogi mandi. Yang kita baca tadi, ya, dikatakan kalau yang sudah mandi itu sudah bersih, tinggal kakinya saja yang belum bersih. Apa sih maknanya Yesus mengungkapkan dengan analogi mandi ini? Bapak Ibu, orang mandi kan setiap hari. Orang mandi kan setiap hari. Maka pembasuhan diri dari dosa itu harus setiap hari. Kalau itu kita lakukan, saudara kasih Tuhan, maka
warisan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu di mana aku berada, kamu boleh berada, saudara kasih Tuhan. Wow, itu janji yang luar biasa. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana aku berada, di tempat Yesus berada, saya kira itu tempat yang paling istimewa. Amin. Ya. Dan di tempat yang istimewa itulah kita diizinkan untuk tinggal bersama dengan Yesus. Bukankah itu menjadi harapan kita kelak? Karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, pembasuhan diri dari dosa itu harus menjadi gaya hidup kita, kerinduan kita untuk terus menjaga hidup di dalam kekudusan. Supaya apa saudara kasih Tuhan? Apa yang dijanjikan oleh Kristus itu benar-benar terwujud menjadi bagian di dalam kita. Sebab dengan jelas dikatakan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Kalau kita tidak melakukan pembasuhan diri dari dosa, yang dilakukan seperti orang yang mandi setiap hari, terkasih Tuhan, kita tidak mendapat bagian di dalam Yesus, yaitu tempat di mana Yesus berada, dan kita diizinkan juga berada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa apa yang dikatakan oleh Yesus ini membawa gairah baru seharusnya buat setiap kita. Karena kita ada di tempat ini bukan hanya sekedar kita sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kebiasaan, rutinitas kita setiap hari Minggu sore ada di tempat ini. Tetapi karena kita mengerti bahwa kita ada di sini ini karena kita sedang melakukan pembasuhan diri dari dosa supaya kita mendapat bagian di dalam Yesus ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Ya. Ini yang membuat kita bergairah. Oke, next. Yang kedua, mana pembasuhan kaki oleh Yesus secara teologis, saudara kasih Tuhan, yaitu pemuliaan Yesus. Ini dilakukan sebelum Yesus, pembasuhan kaki itu dilakukan sebelum Yesus disalibkan. Dan dari pasal 13 ayat 1 tadi mengatakan demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus sadar bahwa akan kembali kepada Bapa. Saatnya Yesus dimuliakan. Saatnya Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan, bagaimana caranya memuliakan Yesus? Bagaimana caranya meninggikan Yesus? Hanya satu, yaitu Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib. Itulah bahasa yang digunakan oleh Yohanes bahwa anak manusia harus ditinggikan. Coba boleh ditampilkan dari Yohanes 3 ayat 14. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, dimuliakan. Supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Yesus akan ditinggikan, Yesus akan dimuliakan lewat mana? Lewat salib. Dan kematian di kayu salib supaya apa? Supaya orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Yesus tidak ditinggikan di kayu salib, tidak dipermuliakan di kayu salib, ya, nggak ada orang yang percaya. Nggak ada orang yang beroleh hidup yang kekal. Karena itu Yesus harus dipermuliakan di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Kalau kita bandingkan dengan peristiwa Yesus di Betania, coba kita klik sekali. Ya. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 3 mengatakan demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, peristiwa ini adalah ketika Yesus ke Betania, kemudian ke rumah Maria. Nah, Maria itu adalah saudara dari Lazarus. Maria punya saudara namanya Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan ketika Yesus ada di rumah Maria, Saudara kasih Tuhan, maka Maria memecahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu itu, dan itu meminyaki kaki Yesus. Harganya 300 dinar. 300 dinar itu setara dengan gaji orang bekerja selama 1 tahun. Berarti saudara kasih Tuhan, minyak narwastu ini mahal sekali. Nggak ada parfum yang setanding dengan harganya narwastu ini. Tapi itu dipecahkan dan dibuat meminyaki kaki Yesus. Yang mahal itu dipecahkan dan dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Karena Maria tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga, saudara kasih Tuhan, Maria memberikan yang terbaik untuk meminyaki Yesus. Itu 6 hari sebelum Yesus mati. Berarti Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Maria tahu bahwa saatnya sudah dekat, Yesus akan ditinggikan, Yesus akan dipermuliakan melalui karya salib. Sehingga Maria meminyaki kaki Yesus. Meminyaki kaki Yesus. Sama seperti kalau kita lagi ibadah tutup peti, maka kita memberikan penghormatan terakhir dengan minyak kolon ya, kepada jenazah. Itu yang dilakukan oleh Maria dengan minyak narwastu yang mahal. Maria ingin menyatakan pengabdian yang terbaik buat Yesus. Karena saatnya sudah dekat bahwa Yesus akan dipermuliakan melalui karya salib. Bukan hanya sekedar diminyaki dengan narwastu yang mahal, Maria menggunakan rambutnya untuk menyeka. Ya, ada orang bilang sih, itu rambut adalah mahkota bagi wanita. Tapi itu dipakai ya, oleh Maria untuk menyeka kaki Yesus. Jadi kaki yang kotor diminyaki dan diseka pakai rambut. Karena Maria tahu saatnya sudah dekat bahwa Yesus akan dipermuliakan melalui karya salib. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Maria tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Maria tahu bahwa Dia yang membangkitkan saudaranya, yaitu Lazarus. Karena itu Maria rela memberikan pengabdian yang terbaik, membasuh kakinya dengan minyak yang mahal dan menyeka dengan rambutnya. Kalaupun sekarang Tuhan Yesus boleh tanya, kita mengaku sebagai muridnya, pengabdian seperti apa yang kita sudah persembahkan untuk Yesus? Ketika saya merenungkan seperti ini, saya sadar
saya menjadi Kristen belum lama. Belum banyak yang aku bisa lakukan. Belum banyak. Jadi belum bisa dihitung kalau saya itu pantas dipanggil murid dan boleh berada di mana Yesus berada. Kalau saya mau nagih sama Tuhan, warisanku mana Bapak? Mana warisanku Tuhan yang sudah Engkau janjikan? Di mana Engkau berada, aku boleh berada. Saya rasa saya paling malu. Pengabdian itu, saudara kasih Tuhan, itu yang berharga di mata Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, pengabdian yang terbaik itu dilakukan oleh Maria bagi Yesus. Lalu pertanyaan, pengabdian seperti apa yang patut kita berikan kepada Yesus yang menyelamatkan kita, yang menyediakan tempat bagi kita di mana Yesus berada, kita boleh berada. Karena itu saudara, perlu kita introspeksi kembali untuk supaya kekristenan kita berkualitas. Oke, next. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Maka yang pertama kita harus mengembangkan tradisi yang ditinggalkan oleh Yesus. Yaitu rendah hati, saling melayani, saling mengasihi, saling menjadi teladan, dan sikap menerima dan melayani orang lain apa adanya. Kita melayani orang lain apa adanya, bukan ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya puji Tuhan saya tahun ini, tahun yang ke-16, saya melayani saudara-saudara saya yang di Duku Pinggir itu, Saudara kasih Tuhan, saya banyak belajar arti hidup yang sebenarnya. Orang-orang yang ada di bongkaran itu, saudara kasih Tuhan, ya, yang memproses hidup saya. Karena saya sadar bahwa saya harus mengenakan identitas yang baru sebagai murid Kristus, yaitu rendah hati, saling melayani, saling mengasihi, saling menjadi teladan, dan sikap menerima dan melayani orang lain apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Supaya apa, saudara kasih Tuhan? Apa yang kita kerjakan ini menjadi pengabdian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, next. Yang kedua adalah memuliakan Tuhan melalui pengabdian yang terbaik. Sikap kita sebagai orang percaya, kita harus memuliakan Tuhan seperti Maria. Saatnya yang tepat adalah bagi Maria memuliakan Yesus. Itu menjadi pengabdian yang terbaik yang dilakukan oleh Maria. Dan ini harus menjadi pelajaran buat setiap kita dan harus kita praktekkan, saudara kasih Tuhan, bahwa sikap kita sebagai orang percaya harus kita berani mengembangkan rasa rendah hati, saling melayani, saling mengasihi, saling menjadi teladan, sikap menerima dan melayani orang lain apa adanya, dan memuliakan Tuhan melalui pengabdian yang terbaik. Amin, untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dengan sikap hati seorang hamba. Yes Tuhan Yesus.